Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid dan urgensinya bagi kehidupan. Disusun oleh Albertus Andika, Muhammad Taufan, dan Fahmi Aji Kurnia. Pengertian Tauhid. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Menurut bahasa, Tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Sedangkan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan bahwa makna ini akan sempurna jika ditambahkan pendafikan segala sesuatu selain yang dijadikan satu tersebut. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Ahli tauhid dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba dan Rasulnya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan beraksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai amal yang telah dikerjakannya. Ini merupakan janji dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ahli tauhid bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersyahadat atau bersaksi dengan persaksian yang disebut dalam hadis di atas. Maksud syahadat yang benar harus terkandung 3 hal, yaitu mengucapkan dengan lisan, memahami maknanya, dan mengamalkan dengan segala konsekuensinya. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan saja. Ahli tauhid diharamkan dari neraka. Sungguh, neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Betapa bahagianya seorang yang tidak menjadi penghuni neraka. Hal ini akan didapatkan oleh seorang yang bertauhid dengan benar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi yang mengatakan la ilaha illallah, yang diucapkan dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengharaman dari neraka ada 2 bentuk. Pertama, diharamkan masuk neraka secara mutlak, dalam arti dia tidak akan pernah masuk neraka sama sekali. Boleh jadi dia mempunyai dosa, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, atau dia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kedua, diharamkan kekal masuk neraka, dalam arti dikeluarkan dari neraka setelah sempat dimasukkan ke dalamnya selama beberapa waktu. Ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari gelimbang dosa dan maksiat. Karena itu pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Dengan melaksanakan tauhid secara benar menjadi sebab terbesar dapat menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah pernah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya sekiranya kamu datang padaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku tanpa menyekutukan suatu apapun denganku, maka aku akan mendatangimu dengan ampun sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan tentang luasnya keutamaan dan rahmat Allah. Allah akan menghapus dosa-dosa yang besar sekalipun selama itu bukan dosa syirik. Semakna dengan hadis ini seperti difirmankan Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu.
bagi siapa yang menghendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Kebaikan tauhid ternyata tidak hanya bermanfaat bagi individu. Jika sesuatu masyarakat benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan bagi mereka. Sebagian firman-Nya yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah didirikannya untuk mereka, dan Dia benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam kekuatan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukannya sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa jaminan bagi sesuatu masyarakat yang mau mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidan dalam kehidupan, yaitu mendapat kekuasaan di muka bumi, mendapat kemantapan dan keteguhan dalam beragama, serta mendapat keamanan dan dijauhkan rasa takut. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan beberapa jaminan bagi suatu masyarakat yang mau mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidan dalam kehidupan, yaitu mendapat kekuasaan di muka bumi, mendapat kemantapan dan keteguhan dalam beragama, serta mendapat keamanan dan dijauhkan rasa takut. Konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan, sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata-mata tanpa unsur kesyirikan sedikitpun, sebagai keharusan dari penetapan la ilaha illallah. Banyak orang yang mengikrarkan tapi melanggar konsekuensinya, sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta para tagut lainnya. Dengan kata lain, orang tersebut mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbul semangat beramal dan lainnya, lahirnya sikap optimistik, sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan amal solih manusia. Sebetulnya, formulasi tauhid terletak pada realitas sosial. Adapun bentuknya, tauhid menjadi titik sentral dalam melandasi dan mendasari aktivitas. Tauhid harus diterjemahkan ke dalam realitas historis atau empiris. Tauhid seharusnya dapat menjawab semua problematika kehidupan, modernitas, dan merupakan senjata pamungkas yang mampu memberikan alternatif yang lebih anggun dan segar.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.